Renungan malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, pada suatu hari seorang sahabat datang kepadaku dan mencoba bergosip denganku. Kamu tahu nggak, si A kok cari muka sekali sih di sosial media? Kenapa dia harus bikin status kalau dirinya sedang terbaring di rumah sakit? Cari perhatian banget sih dia. Kamu tahu nggak, si B kok tebar pesona banget, kayak dia paling ganteng aja di sosial media. Pasti dia lagi cari jodoh. Kamu tahu nggak, si C ngapain sih bikin status sok-sok suci dan bijak, menyebarkan ayat-ayat kitab suci dan quote-quote orang hebat. Dia pikir dia paling suci di dunia ini. Kamu tahu nggak, si D pamer-pamer mobil barunya di sosial media. Biar apa coba? Biar kita-kita yang tidak punya mobil merasa iri gitu kah? Sambil menarik nafas yang panjang, aku hanya menjawab, kalau kamu gak suka sama mereka, kenapa kamu tidak menghapus akun sosial mediamu saja? Sahabatku menjawab dengan sedikit menyolot, maksudmu? Aku yang harus mengalah gitu sama mereka? Kembali aku menjawab, ya hapus saja akun sosial mediamu, maka kamu tidak akan melihat status-status mereka. Memang sih kalau kita melihatnya dari kacamata negatif, mereka jadi tampak menyebalkan. Tapi kalau kita melihat dari kacamata positif, mungkin mereka sebenarnya kesepian. Jika ada orang sakit bikin status di Instagram atau Facebook, mungkin dia sangat mengharapkan ada yang menjenguknya dan mendoakan agar dia cepat sembuh. Jika ada orang yang tebar pesona di sosial media, mungkin dia memang benar-benar berharap menemukan jodohnya. Jika ada orang-orang yang suka membagikan status ayat-ayat kitab suci, mungkin itu bisa sebagai pengingat bagi dirinya agar terus belajar. Jika ada orang yang pamer mobil, rumah, kekayaannya, mungkin dia benar-benar kesepian, ingin ada orang yang bisa mengapresiasi kerja kerasnya. Terkadang kita sendiri tidak sadar bahwa kita juga melakukan hal yang sama, dan mungkin orang lain juga akan mengatakan hal yang seperti kamu katakan. Aku pun pernah melakukan hal yang sama. Tapi sekarang aku menggunakan sosial media untuk mengetahui kondisi teman-temanku. Ketika aku berhenti menggunakan sosial media, banyak hal yang terlewatkan, apalagi saat pandemi COVID kemarin. Berkali-kali aku melewatkan berita kondisi teman-temanku. Ada yang sekarat karena COVID-19, ada yang orang tuanya meninggal, bahkan aku melewatkan berita kalau teman-temanku sendiri yang meninggal. Seandainya aku tahu kabar itu dan tidak melewatkannya, mungkin aku bisa menolongnya, bahkan mungkin bisa mendoakannya dan memberikan support padanya dan keluarganya. Tapi semuanya terserah padamu bagaimana kamu menggunakan sosial media. Sahabatku, seringkali kita iri hati dan dengki terhadap orang lain, dan itu sangat melelahkan. Pada akhirnya, hal-hal yang negatif malah menghabiskan energi kita. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabatku, cobalah untuk menghindari pikiran negatif tentang orang lain, dan biarkan pikiran positif mengisi kehidupan Anda agar damai sejahtera ada pada diri Anda. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya, dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.